Bruno berkata tanpa sadar, bagaimana mungkin? Kata temanku yang dokter, sudah mati. Jika kamu tidak merawatku lagi, aku khawatir barangku harus diamputasi. Tama berkata dengan tenang, jangan khawatir, ada Reiki di sini, tidak akan mati, selama kamu berperilaku dan bekerja sama dan aku akan menyembuhkanmu. Bruno tampak terkejut. Reiki? Apa itu Reiki? Tama tidak menjawab pertanyaannya, tapi bertanya dengan dingin. Izinkan aku bertanya, di kantormu apa ada jalan rahasia? Apa Peter dikunci di bawah jalan rahasia olehmu? Bruno sepertinya telah melihat hantu sesaat, menatap Tama dalam diam, bergumam. Kamu, apa yang kamu lakukan? Siapa dia? Bagaimana kau tahu tentang jalan rahasia dan Peter? Tama tersenyum dan berkata, aku datang ke sini hanya untuk Peter. Saat dia mengatakan itu, Tama mengirimkan energi spiritual ke otaknya, dan berkata dengan nada curiga. Jawab pertanyaan yang baru saja aku tanyakan. Bruno bergidik, dan otaknya langsung menganggap Tama sebagai seseorang yang harus dipatuhi, dan dengan cepat berkata, memang ada jalan rahasia di belakang kantor saya. Ada poros lift, ada sel rahasia di bawah poros elevator, dan Peter terkunci di sana. Tama bertanya lagi, selain Peter, siapa lagi di sana? Tidak seorang pun. Bruno jujur, dia satu-satunya di bawah sana, terkunci di ruangan yang sepenuhnya tertutup, diberi makan dan minum sekali sehari. Tama terus bertanya, mengapa keluarga Rothschild harus menahannya di sini? Bruno berkata, itu karena dia mencuri sesuatu dari keluarga Rothschild. Mencuri sesuatu? Tama mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dicuri? Saya juga tidak tahu, Bruno menjelaskan. Saya hanya tahu bahwa itu sangat penting bagi keluarga Rothschild, tapi minggu itu Peter menolak untuk mengatakan yang sebenarnya meskipun dia masih hidup atau sudah mati. Beberapa waktu lalu, orang-orang dari keluarga Rothschild datang ke sini untuk menginterogasinya setiap hari, tapi karena mereka belum bisa mendapatkan informasi berharga darinya, mereka membiarkan saya merawatnya dengan baik untuk saat ini. Tama bertanya dengan dingin, bisakah kamu membawaku ke sana? Ya. Bruno mengangguk tanpa ragu-ragu. Tama bertanya lagi, jika aku punya waktu sore di sana, apa keluarga Rothschild akan tahu? Tidak. Bruno berkata, saya bertanggung jawab di sini, dan saya akan melaporkan semua situasinya kepada mereka. Mereka tidak memantau tempat ini secara langsung. Tama merasa lega dan memerintahkan, bawa aku ke sana sekarang. Bruno dengan hormat berkata, oke, dan kemudian mendatangi rak buku di kantornya. Dia mengeluarkan Injil Yohanes, dan kemudian menutupi seluruh sampul buku itu dengan telapak tangannya. Sesuatu yang ajaib segera terjadi. Setelah memindai sidik jari dan telapak tangannya, buku itu langsung mengeluarkan bunyi bip. Kemudian, panel belakang di belakang rak buku yang kosong tiba-tiba terbuka, memperlihatkan satu set kamera. Bruno melangkah maju dan menatap kamera dengan mata terbelalak. Kemudian, salah satu rak buku perlahan terbuka, memperlihatkan pintu lift logam. Setelah pintu rak buku yang disamar kuesan terbuka lebih dari 45 derajat, pintu lift logam juga terbuka secara otomatis, memperlihatkan sebuah lift kecil. Saat ini, Bruno dengan hormat berkata kepada Tama, Tuan, silakan masuk. Tama melangkah ke lift sempit, diikuti oleh Bruno. Panel kendali pada elevator ini sangat sederhana, hanya dengan satu tombol berwarna hijau. Bruno menekan tombol dan berkata kepada Tama, saat orang tersebut berada di bawah, tekan tombol ini untuk naik. Tekan bagian atas untuk turun, dan Anda tidak bisa berhenti di tengah. Tama mengangguk. Saat ini, lift sudah mulai bergerak ke bawah. Dia menatap Bruno dan bertanya, seberapa dalam kedalamannya? Bruno berkata dengan hormat, totalnya 60 meter di bawah. Tama mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu.
Bagaimana mereka bisa menggali lubang elevator yang begitu dalam secara diam-diam? Bruno menjelaskan, ini adalah penjara federal di permukaan. Tapi sebenarnya sudah lama dikuasai oleh keluarga Rothschild. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Rothschild menyumbangkan sejumlah uang untuk merenovasi penjara ini. Faktanya, uang itu sebagian besar digunakan untuk konstruksi. Dan sebagian besarnya, terowongan elevator dan benteng bawah tanah. Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar dan kemudian berkata, meski hanya ada satu pintu masuk dan keluar konvensional, sebenarnya ada pintu masuk dan keluar satu arah di bawah tanah yang bisa dibuka dari luar. Tama bertanya dengan ragu, keluarga Rothschild menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun jalan rahasia di penjara Brooklyn. Bukankah hanya untuk menahan narapidana dengan status khusus? Bruno berkata dengan jujur, seorang raja obat terlarang besar seperti Gustavo dikurung di sini karena dia telah mencapai perjanjian kerjasama yang mendalam dengan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild ingin memastikan bahwa mereka benar-benar dapat dikendalikan. Jika ada keadaan khusus atau force majeure, keluarga Rothschild dapat menyembunyikan orang tersebut melalui jalan rahasia ini. Atau secara langsung dan diam-diam memindahkannya ke tempat lain. Dan kemudian nyatakan kepada dunia luar bahwa tahanan tersebut telah melarikan diri. Atau pengadilan akan memutuskan pihak lain di penjara seumur hidup, tapi setelah keluarga Rothschild bernegosiasi dengan pihak lain dan ingin membebaskan pihak lain. Itu akan dicapai melalui jalan rahasia ini. Hal semacam ini sudah dilakukan beberapa kali, dan tingkat keberhasilannya 100%. Tama mengangguk dan bertanya, dengan kata lain, gembong obat terlarang seperti Gustavo yang telah melakukan segala macam kejahatan dapat diam-diam dikirim kembali ke Meksiko. Selama itu bermanfaat bagi keluarga Rothschild? Benar. Bruno mengangguk dan berkata, peduli pada keuntungan dan tidak peduli pada keadilan. Tama tersenyum menghina dan berkata dengan ringan, memang benar mereka kaya dan tidak baik. Kaum kapitalis mengejar keuntungan lebih dari apapun. Saat ini, lift perlahan berhenti di bagian bawah. Setelah pintu lift terbuka, yang terlihat adalah terowongan melengkung dengan lebar sekitar 2 meter dan tinggi 2 meter. Ada pintu besi di ujung terowongan. Dan ada 2 ruangan di kedua sisi terowongan. Satu ruangan tidak memiliki pintu dan diisi dengan sofa sederhana dan meja kecil. Sedangkan ruangan lainnya ditutup dengan pintu besi kokoh. Bruno menunjuk ke ruangan yang ditutup oleh pintu besi. Dia berkata kepada Tama, Peter dikurung di sana. Tama berkata dengan dingin, pergi dan buka pintunya. Bruno buru-buru melangkah maju dan memasukkan kata sandi di pintu. Kemudian pintu besi itu memantul keluar dengan bunyi ding. Tama buru-buru melangkah maju dan mendorong Bruno ke samping. Dia mendorong pintu besi itu hingga terbuka dengan kuat. Saat ini, pemandangan di dalam kamar membuat Tama diam-diam ketakutan. Luas ruangan itu sekitar 20 meter persegi. Ada ruang sekitar 6 atau 7 meter persegi di luar tanpa furnitur atau benda apapun. Dan hanya ada satu di dalamnya. Ada toilet dan keran yang airnya terus mengalir. Saat ini, yang duduk miring di atas toilet adalah seorang pria berjanggut dan rambut acak-acakan menutupi separuh wajahnya. Sebuah logam kuat diikatkan di lehernya. Ada rantai besi setebal ibu jari di belakang pelindung kaki leher. Dan panjang rantai ini cukup untuk memastikan bagaimanapun dia bergerak. Dia tidak bisa mencapai ruang terbuka 6 atau 7 meter persegi di luar. Dan hanya dapat dibatasi pada satu sisi dalam saja. Tidak ada tempat untuk duduk atau berbaring di seluruh ruangan. Tanahnya lembab dan dingin. Tikar jerami saja tidak ada, apalagi kasur. Lingkungan yang keras membuat pria tersebut meringkuk dan duduk di toilet dan hampir tidak bisa tidur. Saat ini, ketika pria itu mendengar suara itu, dia mengangkat kepalanya dengan lemah.
Saat dia bertemu mata Tama, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Matanya melebar dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Tama melihat wajahnya yang tersiksa, dia mengenali bahwa dia adalah Peter, manajer yang bekerja di toko antin kue. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.